game-game online juga seharusnya harus apa ya, istilahnya itu harus hati-hati juga kita dalam melakukan permainan. Mahasiswa di Banjarmasin ada terdeteksi, kemudian langsung diberi pembinaan seperti itu. Jalan pintas tanpa memikirkan dampak-dampak dari apa yang mereka terapkan gitu. Kembali lagi saya Rini Dwi Mas Muda menemani Anda dan menjumpai Anda di Coca-Cola Kominda Kalsel Komunikasi Langsung. Dan seperti biasa di Coca-Cola kita menghadirkan narasumber-narasumber yang akan kami ajak berbincang di sini. Hari ini, wah ini muda-muda, kami muda juga ya. Hari ini tema yang kami angkat sangat relevan sekali dengan para Gen Z atau Gen Z ya. Para pelajar, karena di sana tuh di ujung sana sudah ada mbak-mbak yang pakai baju pelajar. Kita akan mengangkat satu tema, pelajar cerdas tolak paham terorisme. Nah, seperti apa? Saya langsung saja ingin memperkenalkan ketiga narasumber yang ada di hadapan saya saat ini. Ada kita ke tengah dulu ya. Ke tengah dulu di antara putih-putih ini. Ada Mbak Ralin. Mbak Ralin ini Duta Damai Kalsel di BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Betul. Jadi Duta Damai ya. Ya, kita mau ngulik ini kayaknya hal yang tidak familiar ya untuk bagi pelajar-pelajar atau juga masyarakat awam gitu ya. Di samping Mbak Ralin ada pelajar kita dari Kabupaten Banjar, benar ya? Betul. Nur Heldawati. Ya. Sore ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, ini pelajar dari Kabupaten Banjar. Dia ini juga influencer. Ya, alhamdulillah. Sering berselancar di media sosial. Ya, akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini ya. Saya juga akhir-akhir ini juga. Mbak Ibtu Arin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Beliau ini Ketua Tim Densus 88. Satgaswil Kalimantan Selatan. Satgaswil Kalimantan Selatan. Tidak asing muka beliau, karena kita juga beberapa kali podcast ya bersama beliau ya di sini di Coca-Cola. Kalau ada beliau pasti juga ngobrolnya seputar terorisme, radikalisme gitu ya. Betul. Mbak Arin ya. Kita langsung saja. Saya mau ke Mbak Arin dulu ya. Ke Ibtu Arin. Sejauh ini bagaimana nih kondisi Kalimantan Selatan deh dari paham radikalisme? Sejauh ini untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri ini sepertinya terlihat kondusif. Tapi ya walaupun kondusif ternyata banyak sekali paham-paham irat, intoleran, radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini menyerang ke kalangan masyarakat, terutama ke kalangan remaja ataupun anak-anak sekolah gitu. Jadi ini sudah merambah ke usia-usia sekolah. Usia-usia sekolah, bahkan ada yang mulai dari SMP sudah terpapar, dan mereka ini terpaparnya dari media sosial. Media sosial yang mana media sosial ini yang konten-konten terkait dengan konten-konten kekerasan, konten-konten gore, kemudian konten-konten negatif lainnya. Dan di Kalsel memang terjadi hal itu? Sudah masuk? Sudah masuk. Jadi di Kalsel ini kalau bisa kami informasikan bahwasanya di Kalsel ini pada bulan November ini kami mengamankan 3 anak sekolah, 3 siswa, yang mana siswa ini masih bersekolah di salah satu sekolah di Banjarmasin, Banjarbaru dan juga Barabai. Mereka ini kelas 1 SMA dan yang di Barabai malah masih SMP kelas 3 ya. Di mana mereka ini terpapar radikalisme ini dari media sosial dan juga permainan games online. Luar biasa nih. Pelajar kita nih di Kalimantan Selatan ya. Ya ternyata ada. Nah, mendengar hal itu bagaimana nih dari Duta Damai dari gimana Mbak Ralin?
bagusnya sih ternyata ada lagi sebenarnya ya. Karena Ada lagi. Jadi iya. sebelumnya memang ada. Kan sebelumnya kan memang ada di Kalimantan Selatan ini kan pernah terjadi aksi ya. Aksi teror, kemudian ada korban di tahun 2020. Nah, di situ juga dari mulai sana kita langsung lebih agresif di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian. Nah, melalui konten positif dari tulisan, ilustrasi, video, bahkan kita sering juga ke sekolah-sekolah untuk menyairkan tentang perdamaian, kemudian bullying juga seperti itu. Nah, karena kita program dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sehingga kita ini juga berkegiatan sesuai dengan polanya programnya. Setiap bulan konten, setiap bulan ngasih informasi yang bagus, positif, sehingga di masyarakat selain kita dikenal sebagai duta damai ya, kita pun sebagai penyair-nyair perdamaian, dan ujung-ujungnya nanti kita akan merekrut atau mengajak mereka untuk membuat konten yang positif begitu. Oke. Orang-orang yang terpapar ini yang direkrut. Dan Bukan kategori terpapar sih, kita ini kan lebih kepada pencegahannya. Jadi mengajak orang-orang yang masih bisa kita ajak ya kan ya. Kemudian kalau terkait orang yang terpapar kan khusus dari Densus 88 ya kan ya, itu ahlinya. Kalau kita ini lebih kepada anak muda yang mau sama-sama kita bergotong royong menyairkan perdamaian di Kalimantan Selatan gitu. Jadi bikin komunitas, kemudian nulis bersama. Kemudian setelah mereka melakukan konten yang positif, dikasih apresiasi sehingga mereka merasa bangga sudah berkontribusi di perdamaian gitu. Oke. Ini mungkin beberapa masyarakat atau juga teman-teman para pemuda-pemudi ya, Ya, yang ini benar. belum terlalu kenal ya dengan apa? Ini organisasi atau seperti apa nih kalau dibilang? Lebih ke organisasi. Organisasi. Nah, bedanya kita ini kalau duta, misalkan duta genre, duta pariwisata biasanya kan 1 tahunnya Ya. masa kerjanya. Nah, kalau kita ini adalah struktur. Jadi ada ketuanya, sekretaris, kemudian ada divisinya. Dan itu bisa sampai 5 tahun atau misalkan pun sampai lama lebih daripada 5 tahun. Contohnya saya, karena saya ini ikut dari 2017 sampai sekarang. Karena menurut saya duta damai itu bukan 1 hari bekerja, tapi terus-menerus untuk menyairkan perdamaian. Jadi wajar kita itu jadi duta damai kayak gitu. Nah, dan bahkan seluruh mahasiswa atau seluruh pelajar pun harusnya jadi duta damai begitu. Duta Damai Kalsel di BNPT ya. Mbak Heldawati, saya manggilnya apa nih? Helda aja. Mbak Helda tadi juga ikut masuk di dalam sebagai duta damai? Enggak. Enggak ya. Tapi tahu ada organisasi seperti itu. Apa yang dilakukan sebagai seorang pelajar atau influencer saat ini? Khususnya Helda juga pernah mengikuti lomba ya, di mana itu mengulik tentang pembusukan otak. Di situ Helda mencanangkan sebuah pendapat juga. Alhamdulillah kemarin mendapat juara pertama. Di sana Helda mengangkat tema yaitu Go Reverse, Go Algorithm, Go Reverse Digital. Ya, di mana kita sebagai anak muda khususnya sebenarnya dasar dari pembusukan otak itu tuh media sosial. Dan Benar. seperti kita ketahui dalam tanda kutip, Helda sebagai generasi bisa disebut Gen Z atau generasi muda yang mungkin tidak asing lagi sama kalimat FOMO, yang dimana ya Ikut-ikutan. iya betul sekali, ikut-ikutan. Dan itu semisal ada teman yang A ternyata ngikut-ngikut teman B, teman B yang ngikut-ngikut teman C. Seperti berulang terus. Nah, di sana Helda mengangkat bagaimana sih kita sebagai generasi muda, kita yang membuat konten itu agar mengedukasi, menginspirasi bagi generasi muda lainnya. Karena pada dasarnya seperti tema yang Helda angkat itu mengenai algoritma. Algoritma itu bisa loh teman-teman kita ubah dengan kita yang menyebarkan hal-hal positif. Algoritma itu sebagai contoh, kalian ketik aja di HP kalian mencari pencarian batik. Pasti yang muncul rekomendasi batik, belinya di mana, orang-orang jual batik. Secepat itu algoritma mengetahui apa sih yang kalian butuhkan. Nah, jadi sebagai generasi muda, hendaknya kita tuh bijak dalam bermedia sosial. Jadi bukan kita yang larut dalam algoritma itu, tapi kita yang membentuk algoritma. Gitu sih. Kayak nonton konten nih kita ya. Ya, kalau melihat ini Helda, kalau kamu pernah juga mungkin merasakan atau melihat hal-hal yang berbau-bau kebencian atau berbau-bau paham radikal atau teroris, itu pernah, kapan sih? Pernah nggak?
sejauh ini nggak pernah, tapi dengar cerita teman ada. Katanya, Hel, di HP aku kok ada kayak gini katanya. Terus Helda sebagai teman menerangkan, mencoba. Ibaratnya bukan mengajari, karena kalau mengajari itu kayak gimana ya? Iya, menggurui bahasa sekarang tuh ya Kak. Apalagi sebaya kan Kak. Iya, benar. Nah, jadi gimana ya cara teman aku ini paham apa yang dimaksud dari konten itu, kan dia nanya. Nah, Helda terangkan, oh ini nih merujuk arahnya ke gini, kayak gini. Nah, terus dari sana coba deh kamu ubah algoritma kamu, dan itu dirasakan sekarang dampaknya gitu sih. Berarti sharing ya, Iya, lebih ke sharing dulu ilmunya. Iya. Seperti apa kan ya, karena mungkin Helda lebih tahu ya daripada temannya, karena sudah sering kayaknya nih Betul. berselancar di media sosial. Jadi lumayan pasti untuk menjelaskan tentang konten-konten negatif itu identiknya seperti apa. Iya. Kemana arahnya gitu ya. Mbak Aring, media sosial memang seperti itu ya, bisa sangat mempengaruhi otak manusia untuk bisa berbuat. Sejauh ini media sosial memang sangat sekali mempengaruhi bahkan psikologis anak ya. Betul. Sangat mempengaruhi sekali. Dan media sosial ini kan banyak sekali sebenarnya manfaat-manfaatnya. Kalau bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun ada juga sisi negatifnya apabila kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Dan dengan sosial media itu merupakan sarana komunikasi yang paling efektif. Jadi mungkin dengan sosial media kita yang di sini tiba-tiba ketemu dengan anggota keluarga kita yang jauh di sana, seperti itu. Dan kemudian dengan sosial media juga kalau kita ambil positifnya, di situ kita bisa istilahnya bisa menghasilkan uang bagi para pelaku usaha, kita bisa menghasilkan suatu uang, kemudian bisa memasarkan produk-produknya apabila digunakan dengan baik. Namun di sisi lain dari sosial media ini ada beberapa konten-konten yang memang kita tidak bisa hindari. Karena yang namanya seperti yang dikatakan sama Mbak Elda, algoritma. Ketika kita sudah mengklik algoritma terkait dengan kekerasan, pasti itu akan muncul secara terus-menerus di HP kita. Dan itulah yang sangat berbahaya apabila mungkin kalau pertama kali kita lihat mungkin scroll aja, namun lama-kelamaan apabila hal tersebut selalu dilihat di media sosial kita, itu akan masuk ke dalam pemahaman dan pemikiran kita seperti itu. Dan itu yang berbahaya. Berbahayanya kenapa? Apabila konten-konten tersebut diaplikasikan ke dunia nyata, itu yang berbahaya. Karena kan mereka tidak tahu ini konten hanya cuman konten saja gitu kan. Belum masuk ke apabila diaplikasikan ke dunia nyata, itu yang bisa masuk ke dalam unsur pidana. Nah, itu yang berbahaya bagi adik-adik, terutama para pelajar seperti itu. Dan yang ditemukan ini yang sudah mengarah ke paham radikalisme, terorisme di Kalsel memang kebanyakan dari media sosial, Mbak? Iya, betul sekali dari media sosial, karena ya seperti kita tahu bahwasanya era globalisasi ini kan paling gampang dengan sosial media, kan kita bisa melihat situasi yang ada di luar benua gitu kan dari sosial media. Dan kebanyakan memang anak-anak ini terpaparnya dari konten-konten gore ataupun kekerasan, yang mana konten-konten gore dan kekerasan ini mereka berawalnya juga dari game online. Game-game online juga seharusnya harus istilahnya itu harus hati-hati juga kita dalam melakukan permainan game online, karena memang dalam game online itu kan seperti Roblox, kita seperti berada di dunianya mereka. Membuat dunia sendiri. Iya, membuat dunia sendiri. Jadi ada yang game online yang Roblox itu ketika dia dikepung oleh kepolisian, apa yang mereka harus lakukan? Disitulah mereka improve, harus menyiapkan bahan makanan, harus menyiapkan senjata, ini itu. Nah, itu yang membuat mereka ini berimajinasi yang negatif. Namun kalau imajinasinya ini diperuntukkan untuk berkarya yang positif, alhamdulillah. Namun sebagian besar anak-anak di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Selatan, itu kebanyakan ya menelan mentah-mentah dari konten-konten dan permainan games online ini, seperti itu. Nah, Mbak Ralin, sebagai duta damai nih di BNPT. Ya, kalau tadi kan sudah sejak 2017 ya, dari pengalaman yang bertahun-tahun itu,
Biasanya paham radikal itu masuk di jalur apa sih terbanyak? 2017 kan tidak terlalu banyak media sosial yang berseleweran ya. Nah, Biasanya itu kalau karena saya juga pernah melakukan penelitiannya, sedikit penelitian terkait bagaimana sih paham-paham radikal ini muncul. Nah, salah satunya itu lebih banyaknya di Twitter awalnya. Karena kan di Twitter itu platform untuk membuat narasi, sama ada narasi bisa, kemudian ada ilustrasinya. Nah, kemudian pun kalau misalkan untuk ada lagi nih kategori, misalkan ada orang-orang yang cukup berumur, misalkan atau di atas 20 atau bapak ibu, itu biasanya platformnya itu Facebook. Nah, kalau misalkan YouTube dan Instagram itu jarang sih, karena itu cuman sebagai ilustrasi, dan video kan kalau YouTube ini lebih terdeteksi ya, kalau misalkan ada langsung konten-konten yang tidak bagus, akhirnya bisa hilang sendiri kayak gitu. Nah, nah jadi saya rasa memang di media sosial ini yang perlu diwaspadai adalah bagaimana anak-anak muda zaman sekarang ini untuk orang tuanya lebih mengawasi, atau lingkungan sekolahnya mengawasi apa saja sih yang digunakan. Kalau di zaman sekarang sih 2024, 2025 ini lebih banyak AI ya, yang ChatGPT, Gemini. Nah, itu tuh keberuntungan kita salah satunya menghindari agar tidak terlalu banyak menggunakan media sosial menurut saya. Karena biasanya dulu anak-anak itu kalau misalkan mau cari mata kuliah atau misalkan mata pelajaran pasti di YouTube atau di TikTok ya kan ya. Sehingga algoritmanya tuh muncul semuanya. Nah, sekarang itu kan kebanyakan di ChatGPT, Gemini, sehingga meminimkan muncul-munculnya hal-hal yang negatif. Nah, kayak gitu sudah ada filternya dari AI. jadi tetap media sosial ini Ya, ya, media sosial yang sangat memberikan jalur Ya, lebih benar. mudah menemukan paham radikal. Kalau pertemanan, lingkungan mungkin? Kalau pertemanan dan lingkungan itu dulu kita pernah juga ya mendengar dari informasi, salah satunya mungkin juga ada dari Densus 88 bahwa mahasiswa di Banjarmasin ada terdeteksi, kemudian langsung diberi pembinaan seperti itu. Nah, itu pun kita dapat informasi, berarti tugas kita adalah lebih gencar lagi menyampaikan pesan-pesan perdamaian itu di kalangan mahasiswa. Karena kan mahasiswa ini juga orang-orang yang mencari jati diri. Dia penasaran, dia ini bisanya di mana sih, maunya seperti apa, skillnya apa saja. Nah, bahkan mereka masih bingung mau dapat uang cepat seperti apa juga kan ya. Jadi banyak kebingungan, akhirnya kan banyak paham-paham yang tidak jelas karena tadi literasinya kurang. Mungkin karena dia sering main game sehingga literasinya kurang. Jadi paham-paham radikal itu mudah masuk begitu. Kalau misalkan di mahasiswa, alhamdulillah sih kita Duta Damai cukup terkenal ya, sering kita diundang di Unlam, UIN juga, Uniska langganan kita. Nah, kemudian kalau misalkan kegiatan kita pun sering pencegahan dini itu di mahasiswanya itu misalkan dari PKKMB yang awal-awalan. Jadi mereka kenal dulu nih lingkungan kampus, kenal diri sendiri, kemudian kenali hal-hal yang negatif, salah satunya pemahaman radikalisme dan terorisme gitu. Ya, walau masuk kuliah ya, ini sudah Harus dibekali dulu ya. Bener. Nah, kalau Helda ini sebagai pelajar ya, sebagian pelajar ini mudah banget nggak sih terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu menurut kamu? Kalau pengalaman Helda itu mudah banget. Banget ya? Banget. Karena minimnya tingkat literasi tadi. Ya, karena generasi muda itu sebenarnya mau jalan pintas tanpa memikirkan dampak-dampak dari apa yang mereka terapkan gitu. Seperti implementasinya. Mungkin mereka cepat sekali menerima informasi-informasi tanpa menyaring informasi itu apakah valid, apakah benar, apakah tidak. Mereka taunya itu ingin mengambil hasil terlebih dahulu aja melalui jalan pintas tadi. Padahal kita bisa membedakan mana sih informasi benar, mana sih informasi salah, iya nggak sih, ini betul nggak sih, gitu. Sebenarnya lebih balik ke diri sendiri aja sih, karena seperti yang Helda ketahui, generasi muda itu kadang mereka sungkan buat bertanya, buat mencari informasi. Padahal informasi itu bisa aja mereka cari melalui suatu alat digital, yaitu boleh handphone atau apa
atau langsung tanyakan, komunikasikan dengan teman-teman sebaya, rekan-rekannya. Tapi mungkin sebagai Helda, pengalaman juga teman Helda aja kadang yang udah akrab-akrab banget masih aja tuh malu-malu nanya gitu. Iya, masih malu. Nanyanya malah ke media sosial ya. Betul, Ya, nanyanya malah ke media sosial. Akhirnya sesat. Iya, betul. Nah, kadang juga masalah AI tadi. benar. Ya, kadang AI ada dampak positif negatifnya juga ya kan, benar. Kak? Bagi Helda, kaum pelajar itu para guru-guru juga kadang Helda teman-teman sebaya yang banyak tuh yang langsung copy paste dari AI langsung AI langsung. Padahal kita bisa mengambil dampak positif dan negatifnya itu dari AI itu sendiri. Misal ada AI hasilnya udah dikeluarkan, nah kita harus bedah lagi tuh. Kita nggak bisa copy paste langsung gitu sih menurut Helda. Jadi AI itu mereka menyarankan, tapi harus kita lagi karena dari AI itu pun mungkin sekarang Helda generasi muda yang kurang berpikir kritis. Ya, benar. Iya, karena langsung copy paste tadi gitu. Tanpa membaca ya. Betul. Praktis-praktis gitu Iya, aja maunya ya. praktis-praktis aja. Tapi harusnya memang jangan seperti itu ya. Iya, jangan. betul. Ya. Karena berpikir kritis serta kreativitas, apalagi generasi muda, kan itu yang diharapkan di kedepannya. Jika hal itu tidak ada untuk saat ini atau minim, ada tapi minim, bagaimana di masa yang akan datang gitu sih. Jadi kalau di Densus 88 kan yang dibina bukan cuman anak-anak pelajar gitu ya, Ya, yang betul. punya paham itu. Kesulitan tidak sih Mbak untuk bisa misalnya ini yang orang dewasa yang punya yang sudah terpapar paham radikalisme, kemudian ada pelajar, ini lebih enak yang mana yang dibina nih? Atau nggak enak semuanya? Sebenarnya kalau lebih enak mana di antara pelajar ataupun yang dewasa ini semuanya mempunyai tantangan masing-masing. Karena setiap orang ini memiliki kedalaman tingkat radikalisme masing-masing. Jadi kalau bisa dibilang dua-duanya sangat menantang. Dua-duanya sangat menantang. Mungkin kalau lebih ke prosesnya ini lebih bukan ribet ya, lebih agak panjang ini yang anak-anak. Karena harus berkaitan dengan banyak stakeholder seperti DP3A, kemudian Dinas Sosial, kemudian Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan lain-lain seperti itu. Jadi agak-agak susah gitu ya. Susah sih enggak ya, cuman lebih agak rumit aja gitu. Kalau dewasa ini kan person to person ya, person to person ataupun ke keluarga seperti itu cukup sampai seperti itu. Namun kalau anak-anak ini banyak ada bahkan ke LPA, Lembaga Pelindungan Anak, kemudian ke psikolog anak juga seperti itu. Iya, beliku-liku, walaupun beliku tapi ya itulah tugas kami dan tantangan kami dan mau tidak mau harus kami lakukan demi Indonesia yang generasi muda ini, demi Indonesia bebas dari paham terorisme dan radikalisme. Iya, tadi juga Mbak Arin juga bilang bahwa kita di Kalimantan Selatan itu bukan hanya kali pertama tadi ya, tapi di November kemarin, ini kan Desember nih, November kemarin ini ada yang ditangani gitu ya, dan sempat kaget juga sih di Kalsel pelajar ya, SMP, SMA, ya. Miris ya. Iya miris banget. Miris sekali. Itu kalau boleh sedikit cerita, Mbak, itu mereka itu terpaparnya apakah melalui pergaulan mereka atau hanya di media sosial atau seperti apa sih biasanya? Oke, kalau terpaparnya mereka ini awalnya dari yang pasti dari pribadi ya. Dari pribadi mereka ini kebanyakan dari 3 orang ini memang kekurangan kasih sayang orang tua. Sehingga mereka ini menggunakan media sosial untuk yang namanya bersuara. Karena kan biasanya anak-anak yang kurang perhatian ini, kurang dihargai ini biasanya apa yang dikatakan tidak didengar. Dan hanya media sosial yang istilahnya ini yang menerima solusi dan memberikan solusi dari permasalahan dari anak-anak ini. Berawal dari sosial media, kemudian dari sosial media ini akhirnya mereka diajak untuk bermain game online, diajak mabar. Nah, dari mabar ini mereka akhirnya diminta untuk mengumpulkan nomor telepon dan akhirnya diundanglah mereka ke dalam grup terorisme. Seperti itu. Dan itu tanpa disadari ternyata. Tanpa disadari sebenarnya, tanpa disadari. Namun
apabila seharusnya walaupun sudah dimasukkan ke dalam grup terorisme tersebut, kalau memang grupnya ini tidak sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya, harusnya leave group, ya kan? Harusnya leave group. Namun anak-anak ini kebetulan tidak ada yang leave group sampai dengan kami lakukan pengamanan. Ini anak-anak ini tidak ada yang leave group, seperti itu. Jadi ya bahkan ada juga yang sudah mencoba untuk leave group kemudian diundang lagi, jadi ya kalau mau leave group dan tidak diundang lagi harus ganti nomor seperti itu. Kayak di teror di hantu Iya, ya, betul. agar menjadi Anggota. cekal bekal Iya, mereka. betul. Jadi jaringan mereka. jadi apa sih namanya, jaringannya mereka yang baru gitu, yang masih anak-anak. Iya. Ini kami mohon maaf sebelumnya ya, pemirsa, ini ada sedikit keriuhan ya. Anggap saja iklannya ya. Motor Iklannya. kita ada di sini nih, di Iklannya. kantornya Badan Kesbangpol. Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan perkantoran provinsi di Banjarbaru. Nah ini biasanya ramai nih kalau sore-sore seperti ini ya. Nanti juga Mbak Arin kayaknya mau lari-lari juga nih sore di sini. Ya, ini menarik memang ya kalau karena tanpa disadari nih para pelajar kita ya ikut di dalam grup itu. Dan ada yang pernah nggak sih dari Duta Damai ini, ada yang pernah nggak sih masuk juga di situ hanya untuk mengetahui gitu loh apa sih yang mereka Bahas. Nah, karena kami ini mungkinlah kita ini salah satunya saya pribadi pun bisa sama tim saya Duta Damai. Karena kita sudah identiknya adalah Duta Damai, dan di mana-mana kalau terkait Duta Damai itu adalah wajah kita kan ya. Pastinya kita akan sulit masuk ke ranahnya seperti grup dan sebagainya. Cuman yang kita bisa temukan ini hanya misalkan di media sosial. Contohnya di TikTok kan banyak nih games yang menggambarkan tentang bagaimana lambang-lambang, nyalok lambang-lambang. Kemudian kemarin itu juga yang pas waktu setelah 2020 dan sampai sekarang tuh kan banyak ada respon-respon yang terkait pemahaman radikal ini, dan itu tuh muncul di Facebook. Nah itu aja yang kita pantau-pantau, kemudian kita sambil sharing, tanya ke Kesbangpol, kemudian tanya juga ke Densus 88 nih bagaimana nih orangnya atau seperti apa kayak gitu. Dan pun kita jadi target sasaran untuk dicemooh lah oleh orang-orang itu. Karena pernah kemarin dulu kami kedapatan nih atau apa nih? Pernah Duta Damai Kalimantan Selatan ini menjadi berita di sebuah akun yang namanya pokoknya seperti ya Muslim, gitulah ya kan, sulit untuk disebutkan. Nah kemudian tulisannya itu adalah Duta Damai Anti Syariat Islam. Nah ya, karena melihat dari kinerja kami, program kami yang MOU-an dengan sekolah, dengan kampus, kemudian bikin pelatihan kelas damai, kemudian ada konten-konten juga yang dihasilkan, dan membahas tentang bagaimana radikal dan pemahaman itu tuh bukan cuma masuk di ranahnya misalkan akademik, tapi kan di agama juga, ya kan ya, kemudian di hobi-hobi pun ada juga, salah satunya di games tadi. Sehingga mungkin mereka tersinggung atau seperti apa, nah jadi kita juga jadi sasaran. Namun itu tidak menjadi kendala kami untuk tetap menyairkan tadi yang pesan-pesan perdamaian. Cuman tadi memang pasti kita dihindari mereka, kalau bisa kita yang dihujat. Kayak gitu. Akun kita sering juga dihack, benar. Akun kita, karena kan kita punya websitenya Duta Damai, kemudian Instagramnya ada juga, Twitternya. Nah Twitter tuh sering dihack. Nah kebetulan kita punya privasi 2 langkah, jadi alhamdulillah bisa kembali kayak gitu. Ketahuan tuh ada privasi 2 langkah. Mbak Helda, kita ngobrolin terorisme, paham radikalisme gitu ya. Pernah nggak sih menemukan di lingkungan, atau menurut Mbak Helda sendiri aja deh, apa sih paham radikalisme atau terorisme yang sejauh pemikiran Helda saat ini sebagai seorang pelajar ya? Menurut Helda sejauh ini belum kedapatan tuh, alhamdulillah. Atau mungkin dari lingkungan Helda semoga enggak juga. Tapi menurut Helda paham radikalisme itu suatu ancaman ya, di mana mereka merujuk mungkin dengan cara hal-hal ke arah yang berkebalikan, sebaliknya. Iya. Nah, di situ menurut Helda hendaknya kita sebagai generasi muda itu lebih bijak dalam mengendalikan informasi-informasi yang ada di masyarakat maupun di kalangan kita, generasi muda maupun Gen Z. Nah, itu kita sebagai para pelajar
mungkin kita nggak tahu ya, yang mungkin dari awalnya seperti contoh dari kakak-kakak tadi, berawal dari bukan itu loh condongnya, tapi berakhir di sana tujuan mereka. Nah, seperti yang kita sadari sebenarnya itu balik lagi pada individu masing-masing. Yang ditakutkan adalah mereka mencapai individu itu, dan individu itu yang setuju karena mereka diberikan ruang, mereka merasa punya ruang itu yang searah dan sejalan dengan mereka, dan mereka di sana merasa dihargai, merasa pendapat atau suara mereka didengar. Nah, ruang itulah yang menjadi ancaman bagi kita. Akan tetapi jika kita sebagai individu menolak akan adanya ruang tersebut, mungkin kita bisa aja tuh tidak terkena atau terpapar, terintimidasi dengan adanya ruang itu. Mungkin kita sebagai generasi muda hendaknya bersuara terlebih dahulu terhadap apa sih pahamnya radikalisme itu. Dan kita sebagai para pelajar juga hendaknya kita mengetahui sebenarnya kita itu bisa loh untuk didengar, pendapat kita bisa loh untuk didengar. Mungkin kita hanya kekurangan informasi-informasi saja. Makanya oleh sebab itu kita balik lagi ke algoritma tadi. Gunakanlah media sosial itu dengan bijak. Karena kita sebagai generasi muda itu sebenarnya kita yang mengendalikan mereka, bukan mereka yang mengendalikan kita gitu. Sama satu lagi tambahan, harusnya kan anak muda ini di media sosial itu memberikan konten yang positif ya. Betul. Bukan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan galau, menyinggung atau frustasi dan sebagainya ya kan ya. Ya. Karena kan itu salah satu indikasi yang akan jadi target. Karena oh ini dia galau, oh ini misalkan dia lagi kesepian, nah benar. Kemudian oh dia ini butuh teman. Nah, itu salah satunya sebenarnya yang ditargetkan oleh pihak-pihak seperti si paham radikalisme itu. Nah, kebanyakan kan masyarakat pemuda lah intinya. Apalagi siswa-siswi ini kalau misalkan setelah bertengkar media sosial. Ya kan? Setelah galau langsung ya kan ya. Bukan anak muda juga sih, kadang juga ada emak-emak ya kan ya. Emak-emak dan saya pun juga kan ya kayak gitu. Jadi selakunya kita anak muda harusnya sih memberikan informasi, bukan mencari peluang untuk orang lain mengetahui kondisi kita. Iya, Mbak Arin, sebenarnya paham radikalisme itu apa sih yang harus dipahami oleh masyarakat ini? Yang harus dipahami oleh para pelajar nih, salah satunya Helda juga. Berbau-bau seperti apa sih? Sebenarnya kalau paham radikalisme ini yang mungkin yang tersebar di konten-konten di platform kita ini, mereka ini sudah dikemas sedemikian rupa. Karena kalau tidak dikemas sebagus mungkin, itu mungkin akan di-ban ya sama platformnya masing-masing. Terlebih lagi YouTube itu paling sensitif dengan konten-konten yang namanya kekerasan, ada darah pun itu langsung di-ban mereka. Jadi untuk bagi para pelajar untuk mengetahui bagaimana konten-konten ini istilahnya menghindari konten-konten radikalisme ini, yang pasti itu ada terkait dengan ajakan-ajakan terkait dengan SARA yang pertama. SARA itu karena memang paling gampang sekali ya masyarakat di Indonesia ini kalau mengusung nama SARA ini langsung dibandingkan yang lainnya. Iya, yang positif lainnya. Yang SARA ini paling gampang sekali dimasuki. Dipicu gitu ya. Iya, dipicu, dimasuki oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab, itu paling gampang SARA. Kemudian konten-konten yang dikemas sedemikian rupa yang berbau terkait dengan konten-konten seperti ajakan-ajakan ujaran kebencian, itu pasti ada di situ. Ujaran kebencian banyak biasanya terkait ujaran kebencian kepada pemerintah, itu banyak sekali ya. Itu juga masuk. Itu juga masuk karena apalagi saat ini yang diusung adalah bencana. Nah, bantuan pemerintah terkait dengan bencana yang ada di Sumatera itu pun juga banyak sekali konten-konten negatif menurut saya. Ajakan untuk membenci pemerintahan. Kemudian juga ajakan-ajakan yang terkait seperti tawuran. Nah, karena kemarin baru saya dapat informasi bahwasanya tadi malam kalau salah subuh tadi itu salah satu SPBU di Banjarmasin diserang oleh siswa dari SMA 10 kalau salah. Jadi mereka tawuran di jalanan
SPBU di, saya lupa nama daerahnya, cuman di Banjarmasin ya? di kawasan Banjarmasin, dan itu pun saya yakin mereka ini nggak semuanya tahu permasalahannya gitu kan. Hanya yang bermasalah satu orang, namun semua jadi ikut-ikutan. Jadi hanya cuma ajakan ayo serang, padahal kita nggak tahu. Kalau didudukin juga sebenarnya masalahnya antara personal ya. Tapi karena memang anak-anak ini terpengaruh oleh ajakan-ajakan hoax tadi itu, akhirnya jadi ikut-ikutan, dan akhirnya sekarang berada di kepolisian kalau nggak salah. Nah, itu masuk juga tuh ya. Iya, betul. Masuk itu kategori paham yang Salah. untuk kita hindari. Iya, Gitu. betul, harus dihindari. Kalau selama ini yang ditangani oleh Densus 88 sendiri nih Mbak Arin, seseorang itu mulai terpapar gitu, paham terorisme atau radikalisme yang dibina itu biasanya kelihatan dari apa sih? Dari apa? Kelihatan dari apa ya? Kalau misalnya dari Tidak dari sorot matanya bukan, gitu ya? kalau dari sorot mata saya rasa enggak ya, karena sorot mata ini kadang menipu. Kita lihat dari cara dia bersosialisasi. Biasanya orang yang masuk ke dalam jaringan radikalisme biasanya orangnya pendiam. Kebanyakan pendiam, dan dia jarang untuk berkomunikasi dengan sesamanya ataupun temannya. Mungkin dia punya teman tapi terbatas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kalau ciri-ciri mungkin kita tidak bisa memberikan ya, karena ciri-ciri itu bukan suatu patokan bagi kami. Yang pasti kita lihat dari cara dia bersosialisasi dengan temannya, dengan lingkungannya, dan juga dia ikut dalam komunitas apa, seperti itu. Nah, kalau misalnya ikut dalam komunitas seperti katakanlah apa ya, yang agak radikal itu, HTI, tapi HTI sekarang sudah nggak ada, cuman ada namanya yang baru, ada nama barunya. Nah itu Pengajian gitu. kalau pengajian sih nggak semuanya Mbak. Nanti kita dibilang ini kan, kalau pengajian nggak semuanya pengajian, hanya beberapa. Gitu. Kalau perkumpulan komunitas atau apa sebenarnya ke komunitas ataupun pengajian yang eksklusif. Yang mana pengajian eksklusif ini misalnya nih ya, di daerah Mbak ada pengajian, tapi dia nggak mengundang, tidak mengundang tetangga-tetangganya. Nah itu sebenarnya eksklusif, itu namanya eksklusif, itu sebenarnya harus kita dalami, karena memang kok kenapa tidak mengundang dan tertutup untuk umum. Nah itu yang biasanya berbahaya. Tapi kalau pelajar kayaknya enggak deh ya. Kalau pelajar itu dari mana sih kita melihatnya? Kalau pelajar ini ya mungkin dari cara dia apa ya, kalau pelajar ini ya? Dari status biasanya. Iya, kalau status atau aktivitas mungkin di keseharian, mungkin setelah dibully misalkan kan, kemudian tertutup, kemudian lebih tertutup, dan sampai tidak mungkin terbatas lah. Dulu awalnya mungkin lebih sering komunikasi dengan orang tua, dengan teman, sekarang kan ujung-ujungnya tertutupnya. Salah satu mungkin kayak contoh yang di Jakarta begitu. Mungkin bisa seperti itu. Tapi susah ya kan Bu ya, kalau untuk susah, kalau dilihat, susah banget gitu mengidentifikasi, susah, kecuali sudah kejadian. Nah itu baru. Inilah ya. Gimana ya kita ya? Orang tua ini perannya nih luar Iya, biasa. betul, harusnya. orang tua itu sangat berperan penting, karena kan selama ini orang tua ini kadang menyerahkan semua pada guru. Kan kadang kan emang ada, kalau SMA ini kan mereka ini sekolah mulai dari pagi sampai sore ya Dik ya. Nah jadi mereka ini menyerahkan semuanya pada guru. Jadi intinya mereka maunya beres seperti itu. Tapi harusnya di situ ada peran orang tua. Paling enggak 50, paling enggak gak usah banyak-banyak deh, 30% aja peran dari orang tua. Biasanya kan pulang sekolah sore ya, biasanya ya sore jam 5. Paling enggak kita harus punya quality time dengan anak. Dengan anak. Iya, harus tahu gimana sih keseharian mereka gitu ya. Atau gimana juga mereka ini bersosial, temannya siapa aja, itu paling tadi kita harus tahu itu ya. Iya, betul. Gimana Helda? Ini dengan banyak waktu di sekolah, itu biasanya teman-teman tuh ada nggak sih yang kayak pendiam, ada yang sering dibully di kelas atau gimana? Pernah ada waktu SMP. Iya, SMP aja sih. Untuk SMA ada yang pendiam banget juga di kelas, tapi kami alhamdulillahnya di kelas kami nggak ada yang namanya pembulian, malah mengajak kayak ayo, dan pada akhirnya setelah semester 2 dia itu mulai terbiasa, mulai berbicara, mulai aktif juga.
yang dulunya dia duduk, ya introvert, bisa dibilang kayak gitu, dia duduk aja tuh di bangku, terus sekarang bisa dia itu nyamperin, iya nyamperin Helda, kadang katanya, Helda kamu udah kan tugas ini katanya, terus karena Helda sering kayak ayo ini, kamu kenapa kemarin gak turun, kayak lebih adanya interaksi, karena mungkin mereka sebelum menjadi seperti itu mungkin karena kurangnya ruang tadi, ruang buat bersuara, ruang untuk mengekspresikan diri mereka sebenarnya mau kemana, dan alhamdulillahnya mungkin kalau mereka menutup untuk arah positif. Yang ditakutkan kalau ke negatif tadi ya Kak, betul. Takutnya yang ke arah negatif tadi yang malah menjadi ancaman dan bahaya gitu. Dan bully itu masuk juga di kalau yang dari pengalaman Mbak dari kita Duta Damai ini selain membahas tentang pencegahan radikalisme dan terorisme, bijak bermedia sosial, kemudian pemuda kontribusi aktif untuk Banua plus anti bullying. Nah, itu yang selalu digaungkan kita karena salah satu faktor orang lain bisa berubah itu karena dirinya disakiti. Jadi sakiti dengan tadi dibully, dikata-katain kayak gitu kan ya, tidak bisa membalas atau tidak bisa menyampaikan apa yang dirasakannya, sehingga itu jadi terpendam dan akhirnya ujung-ujungnya ya menyakiti diri sendiri plus orang lain. Kalau menyakiti diri sendiri kan nggak apa-apa ya, maksudnya ya bisalah mengobati diri ya kan ya, atau dengan keluarga, tapi ujung-ujungnya kalau menyakiti dengan lingkungan sekitar, contohnya seperti yang di Jakarta kemarin, setelah dibully mungkin terpendam, lama-lama ujung-ujungnya kan melakukan aksi. Nah, itu salah satu bukti nyata bahwa bahayanya kita membiarkan orang-orang dibully ini tidak disentuh. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan pun ada nih di media sosial terindikasi orang-orang yang mungkin kayak bikin status sedikit anarkis atau misalkan sedikit yang kayak mengajak untuk melakukan sesuatu itu, salah satu yang kita lakukan harusnya sih kita memberikan laporan. Kan laporan banyak kan yang bisa misalkan dari ke Kesbangpol atau di 88 kan sudah ada wadah-wadahnya. Di BNPT pun juga ada juga wadah-wadahnya ketika nanti masyarakat menemukan misalkan oh ini orangnya agak berbeda sedikit, atau misalkan ke ranah ternyata sedikit merasakan kayak radikalisme, karena kan radikalis sebenarnya pemikirannya mengakar mendalam ya kan ya, kemudian ada me-nya inilah yang sangat berbahaya karena bertindak menyakiti orang lain, terus terjadilah aksi teroris, akhirnya kan langsung naik ke tindakan aksi yang sangat tidak terpuji ujung-ujungnya. Nah, jadi mungkin untuk kita semua ya kan ya, bagaimana caranya nanti ke depannya kalau misalkan ada melihat nih, misalkan di siswa-siswi kah, saya pun juga seperti itu biasanya mendeteksi mahasiswa kalau dalam beberapa momen dia aktif, oh ternyata dia pendiam, kemudian pakaiannya berubah misalkan, atau misalkan cara komunikasinya berubah, nah itu mungkin bisa diperhatikan. Biasanya saya seperti itu membimbing mahasiswa. Apakah ada kendala, kemudian apakah ada masalah, itu ditanyain. Barangkali kan yang bermasalah itu bukan pribadi, maksudnya kayak orang tua kah, percintaan kah, tapi misalkan pemahaman yang sulit dia terima kayak gitu, atau misalkan organisasi yang masuk secara tidak langsung kayak gitu. Tuh, pokoknya langsung dilaporkan karena kan sebenarnya masalah ini kita mudah aja ya melaporkan. Ada tempat wadahnya. Jadi bukan cuma Duta Damai dan 188 atau misalkan Duta Pelajar, semua kita bisa menjadi garda terdepan untuk melindungi Kalimantan Selatan ini dari radikalisme dan terorisme kayak gitu. Ya Mbak Arin, dari kasus yang pelajar punya paham terpapar ini ya, paham radikalisme di Kalimantan Selatan. Apakah juga cikal bakalnya dari bullying tadi? Ya. Kalau dilihat-lihat. Memang kalau dilihat-lihat dari semua kan dari bulan September sampai dengan November ini kebetulan dari 188 ini sudah mengamankan sebanyak 104 siswa. 104 siswa yang tersebar di 22 provinsi. Salah tiganya, bukan salah satu ya, karena ada 3. Salah tiganya ini ada di Kalimantan Selatan. Dan dari 104 ini setelah kami lakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan psikolog dan juga pemeriksaan interogasi oleh tim kami,
bahwasanya mereka ini faktor utamanya yang pertama adalah broken home, yang mana broken home ini pastinya memang ada kedua orang tuanya, namun dia tidak menemukan arti keluarga di situ. Ada juga yang memang kedua orang tuanya itu bercerai. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak yang sedang mencari jati diri ataupun yang sedang mencari istilahnya apa ya? Mencari identitas diri. Nah, seperti itu. Dan kemudian memang yang dicari itu kebanyakan anak-anak yang biasanya frustasi. Frustasi ini dalam permasalahan mungkin ada yang dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, ada yang pelecehan seksual. Nah, seperti itu yang mudah sekali disusupin oleh mereka, dan memang dari 104 ini itulah penyebab awalnya seperti itu, sehingga mereka ingin memperlihatkan kepada dunia, oh saya hebat. Artinya saya mau diakuin, sehingga terjadilah kejadian yang seperti SMA 72 itu, karena dia ingin menyatakan kepada dunia bahwasanya dia ini hebat dan ingin diakui seperti itu. Iya, ini luar biasa juga ya, ternyata perhatian dari orang-orang sekitar ya, bukan hanya orang tua, keluarga juga, saudara, pacilan gitu ya. Nah, itu juga semuanya, pokoknya ini perhatian dari lingkungan sekitar, bukan hanya di sekolah, teman-teman sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga, ini yang paling sangat penting. Nah, seperti kembali ke tema kita hari ini, pelajar cerdas tolak paham terorisme. Sejauh ini saya pengen tahu nih, Helda, ini kok ya banyak banget ya juga binatang sore-sore seperti ini. Sorry. Untuk menurut Helda sendiri nih, pelajar yang cerdas untuk bisa menolak seluruh paham, termasuk radikalisme. Paham yang bagus ya harus jangan ditolak ya. Ini paham radikalisme nih yang ditolak. Ini seperti apa? Mungkin menurut Helda sebagai pelajar, mungkin kita lebih memikirkan dampak. Ya, dampak dari apa sih radikalisme itu, apa sih terorisme itu. Kira-kira kalau misal kita mengutip ke arah sana, apakah akan berdampak positif bagi kita atau malah sebaliknya berdampak negatif? Serta menurut Helda sadari lebih ke kebutuhan pada diri sendiri. Sebenarnya aku ini apa sih? Jikalau ingin merasa didengar, ingin merasa ada ruang, mungkin apa hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama di lingkungan terdekat dulu, seperti keluarga. Mungkin karena adanya terjadi miskomunikasi, coba untuk berubah diri sendiri dulu sebelum mengarah ke sana. Dan perlu diketahui juga apa sih yang dimaksud dengan radikalisme itu, terorisme itu, apa sih dampak positifnya, apa sih dampak negatifnya. Kayaknya ini lebih banyak negatif apa lebih banyak positifnya. Mungkin menurut Helda sebagai pelajar ataupun generasi muda yang akan datang itu lebih bijak sih dalam menyaring-nyaring informasi, karena maraknya informasi terutama platform media sosial ya Kak. Media sosial ini sangat marak sekali di era kita, di era global digital ya, dimana informasi itu sekali kita klik aja share ke sana, ibaratnya tuh seluruh dunia tahu informasi itu. Dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa implementasi yang kita lakukan itu ialah dengan menyaring informasi-informasi yang baik dan benar itu. Dan untuk mengetahui informasi benar atau tidaknya itu, mungkin kita bisa membandingkan kembali. Jikalau misal ada dalam suatu postingan mereka mengatasnamakan ini, coba kalian cari tahu itu sumbernya dari mana, siapa yang mengatakan itu tuh informasi itu, bahwa informasi itu adalah valid dan benar. Itu karena ada Helda mendapati beberapa akun Instagram yang mereka mungkin mengutip suatu kutipan dan mereka menyertakan sumbernya itu dari nama akun Instagram itu. Setelah dicari tahu dan di searching di Google, ternyata kutipan itu bukan dari mereka, tapi mereka mengcopy paste dan bersumber di postingan itu sumber dari mereka. Padahal itu sumber dari para pemerintah gitu. Jadi hendaknya kita para pemuda sama seperti AI tadi juga, jangan langsung plek-ketiplek langsung percaya. Hendaknya kita mencari dulu dasar-dasarnya, apakah ini benar atau tidak gitu sih. Jangan apa ya? Setidaknya jangan telan mentah-mentah. Dan cerdas ya. Iya, harus cerdas dan jangan males juga dalam berliterasi. Ya benar. Iya, tadi katanya ini Gen Z atau yang generasi sekarang ini kayak pengen cepet-cepet aja ya. Betul. Pengen instan aja.
Dan kadang generasi muda itu lebih suka sama kalimat yang singkat-singkat. Iya, tapi ngena gitu ya. Pokoknya yang praktis Iya, aja. yang praktis aja. Iya, Mbak Ralin sebagai duta damai nih di Kalsel BNPT, apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk generasi muda kita, pelajar-pelajar kita untuk biar cerdas bisa menolak paham radikalisme? Yang harus dilakukan adalah yang pertama dari saya kan harusnya kita lebih sadar diri kayak gitu, sadar diri apa sih yang kita inginkan, nilai-nilai paham untuk diri kita ini apa kayak gitu, sehingga kita tahu arahnya kemana, kemudian dan kita akan memahami apa sih pentingnya arti perdamaian itu, perdamaian untuk diri sendiri kah atau perdamaian untuk orang lain atau digabung keduanya, sehingga kita bisa bertindak. Nah, apalagi kan yang bahayanya sekarang ini transformasi digital ini kan overload informasi, ya kan ya, sehingga kebanyakan informasi kadang membuat orang tuh tambah bingung. Nah, tambah kayak aduh harus apa ini, harus apa, karena terlalu banyak tadi. Nah, salah satu caranya selaku anak muda, apalagi kita harus cinta tanah air, harus harmoni kayak gitu kan lah di Kalimantan Selatan. Berarti kontribusi kita cukup kita kasih konten-konten yang positif. Kemudian jika kita tidak bisa, berarti untuk diri kita banyak literasi. Literasi sehingga ketika ada nanti paham-paham radikal atau paham-paham negatif yang masuk, kita sudah tahu memfilter karena kita sudah banyak ilmunya. Nah, yang penting dari diri kita sendiri dulu, karena kita sudah banyak informasi, sudah banyak literasi, sudah banyak relasi, ya kan ya. Salah satunya ini, hari ini kita bisa ketemu ibu yang sangat luar biasa paham pakarnya radikalisme dan terorisme, kemudian yang luar biasa kan ya, masih muda, semangat, kemudian aktif ya kan. Nah, itu salah satu contoh anak muda zaman sekarang harus ditiru, apalagi di zaman sekarang mendapatkan cuan itu sangat mudah kayak gitu. Pokoknya sekali kirim ya bisa dapatkan cuan. Nah, kalaupun misalkan kayak contohnya seperti saya kan seorang pendidik. Nah, bagaimana saya memberikan informasi yang positif kalau misalkan saya tidak memanfaatkan teknologi? Jadi ujung-ujungnya kan share di media sosial, share yang positif aja. Nah, itu jadi perbanyak sudah. konten-konten positif ya di Ya benar. Dan literasi. sosial. Pokoknya literasi itu nomor satu untuk diri sendiri kayak gitu. Iya. Buka wawasan kita Ya, benar. Perbanyak. Mbak Arin, kalau Densus 88 nih saya pengennya di Densus 88 saya pengennya Mbak Arin gimana nih kalau masyarakat atau para tenaga pendidik mungkin ya, atau para pelajar tadi ya yang mungkin sungkan gitu untuk melapornya kemana nih atau ngobrolnya sama siapa. Densus 88 membuka ruang nggak sih? Densus 88 membuka ruang. Di sini kami punya kontak person yang sebelum-sebelumnya juga sudah kami sebarkan ketika kami melakukan sosialisasi, itu ada kontak person kami. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan, karena biasanya Gen Z ini mereka seperti yang disampaikan sama Mbak Ade Hilda ini takut untuk namanya bertanya. Padahal ada pepatah namanya malu bertanya saat di jalan kan. Dan itu pun juga memang nyata, malu bertanya saat di jalan. Jadi bertanyalah kepada orang yang ahli, ataupun mungkin bukan dari Densus 88, mungkin bisa bertanya kalau misalnya dari Densus 88 terlalu jauh gitu kan, apalagi mungkin takut dan sebagainya, bisa menanyakan kepada guru terdekat, guru BP ataupun guru wali kelas. Kalau misalnya tidak kurang puas juga mungkin ke kepala sekolah seperti itu, dan ke keluarga juga bisa ditanyakan seperti itu. Jadi jangan sungkan untuk yang namanya bertanya untuk generasi muda. Enggak, ini ya biasanya kalau Densus 88, wah ini pada takut nih pelajar. Nanti ditangkap nih. Enggak seperti itu ya? Iya enggak, karena Densus 88 ini kan banyak ya, fungsinya banyak. Di situ banyak divisi-divisinya, unit-unitnya. Kebetulan kami ini yang bagian unit yang humanis, jadi yang bertatapan langsung, berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi jangan takut untuk yang namanya bertanya ataupun melaporkan sesuatu hal yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Kami di sini membuka layanan 24 jam online. Non-stop ya. Nanti kalau mau curhat Densus 88 Yang penting jangan curhat tentang ini ya, curhat terkait dengan pasangan. Nah, ini kami tidak membuka. Kecuali pasangannya ini terkait dengan radikalisme, kami akan tanggapi. Mudah-mudahan kita terhindar ya. Amin. Seperti ini.
Baik, ini kayaknya sudah dikode-kode dari tadi ya. Kita harus pamit. Tapi Mbak, sebelumnya izin kami kami juga gimana, biar Mbak? nggak lupa ini, kami juga ingin menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan dan juga adik-adik, mungkin adik-adik ya, anak-anak ya, untuk selalu yang namanya bijak bersosial media, karena memang jarimu adalah harimaumu, jangan sampai salah klik, adik-adik bisa merugikan diri sendiri. Dalam artian merugikan diri sendiri ini bisa masuk ke dalam undang-undang ITE ataupun undang-undang terorisme. Kemudian kami juga minta kepada adik-adik di sini untuk menghindari konten-konten negatif. Dan kemudian apabila mendapatkan konten-konten negatif, adik-adik bisa langsung mereport ataupun melaporkan. Kan di situ ada fitur report, bisa untuk mereport untuk meringankan tugas dari Komdigi, karena memang selama ini ada sekitar 500 konten radikalisme yang di take down oleh Komdigi, dan mungkin ada beberapa konten yang belum ter-take down karena belum adanya report dari masyarakat, dan biasanya report dari masyarakat ini baru akan direspon oleh Komdigi ini sekitar 30 report akun yang mereport. Nah, itu biasanya langsung di take down oleh Komdigi seperti itu. Dan yang berikutnya kita harus menanamkan di sini 4 konsensus. Yang pertama yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI, yang mana ini semua konsensus ini yang paling nggak membentengi diri kita. Dan kami pun juga menghimbau kepada orang tua di sini untuk selalu mengawasi anak-anaknya terkait dengan penggunaan gadget, baik itu medsos maupun permainan game online. Itu aja, Mbak. Iya, itu dari Mbak Arin. Banyak ya. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Jelas itu penting semua. Kalau dari Mbak Ralin, ada pesan khusus, Mbak? Pesan saya selaku anak muda, apalagi generasi Z, adalah masa depan bangsa ya, apalagi masa depan khususnya Kalimantan Selatan ya kan ya. Saya berharap kalian lebih banyak literasi, kemudian lebih banyak pemanfaatan terkait teknologi, karena itu sangat mendukung untuk kalian bisa entah itu nanti mendapatkan ilmu, mendapatkan cuan, bahkan berkaitan dengan pemahaman radikalisme dan terorisme begitu. Ya, literasi dan pemanfaatan yang baik Ya, dengan benar. teknologi. Kalau adik Helda, Kalau pesannya satu kata aja. iya, Pesannya satu kata gimana tuh? Cinta tanah air ya. Apa? cinta tanah air. Menurut Helda itu bijak dalam bermedia sosial. Itu Iya. sih. Jadi Karena setuju ya sama Mbak iya, Arin ya? Bijak bijak. bermedia sosial. Karena pada dasarnya kita dapat memverifikasi itu apakah benar tadi melalui 4 pilar tadi, undang-undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sama Pancasila. Nah, itu sebagai dasar kita, pedoman kita. Jadi buat para pemuda, khususnya para pelajar ataupun Gen Z, masyarakat luar, hendaknya kita bijak dalam bermedia sosial dan berteknologi juga, karena seperti kita ketahui perkembangan zaman juga, kita tidak menutup kemungkinan bahwa era globalisasi ini sangat berkembang pesat, dan itu menjadi celah bagi pelaku-pelaku teroris ataupun radikalisme juga. Akan tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk membatasi diri ataupun melawan stigma itu, bahwa kita sebagai generasi muda atau Gen Z bisa terhindar dari radikalisme dan anti terorisme gitu. Oke. Ya, sepertinya sudah jelas semuanya ya. Saya tidak bisa berlama-lama untuk menutup podcast ini. Kita harus nih, para generasi muda yang masih pelajar itu harus menjadi pelajar yang cerdas untuk bisa menolak paham radikalisme. Saya Rini Dwi Mas Muda, terima kasih Mbak Arin, terima kasih Mbak Ralin dan juga Adik Helda. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu hal yang positif dijalankan oleh para pelajar kita. Ya. Oke, saya harus pamit. Sampai jumpa di Coca-Cola. Kominda Kalsel, komunikasi langsung.